menuju ke lahir baru dan bertumbuh, kita butuh untuk tahu beberapa catatan. Pertama, ini hanya kata-kata biasa, kata-kata bijak, supaya kamu bisa bikin status, supaya tandai semua orang di seluruh dunia dan alam semesta. 1, 2, 3, baca sama-sama. 3, 2, 1. Mereka yang lahir 2 kali akan mengalami sekali kematian, tetapi yang lahir sekali saja akan mengalami 2 kali kematian. Paham? Paham. Dia kalau sudah lahir dari punya orang tua, terus dia lahir baru, maka dia hanya akan mengalami 1 kematian tubuh. Tapi kalau dia lahir hanya 1 kali saja dan tidak pernah lahir baru, mati berapa kali nanti? 2 kali. Sudah mati karena memang dia sudah harus mati, dan kemudian masuk neraka. Iya, Vinggo Pertama. Kedua, sekarang pengetahuan dan pengalaman itu 2 hal yang berbeda sekali. Saya ulangi, pengetahuan dan pengalaman itu 2 hal yang berbeda. Ada orang mungkin dia bisa mengetahui banyak sekali hal, tetapi belum tentu dia berpengalaman untuk itu. Ada orang di sini, ada yang guru olahraga? Tidak ada. Vinggo guru apa? Guru agama. Oh, guru agama. Kita bisa tahu semua hal tentang agama, tetapi belum tentu kita berpengalaman baik di situ untuk melakukan. Nanti sebentar hal-hal ini yang akan kita belajar di sekitar bertumbuh, lahir baru dan bertumbuh. Ketiga, kekristenan selalu membawa pesan bahwa setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan Allah. Setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan Allah. Supaya nanti kalau ada yang sudah sedikit putus asa dan kepingin bunuh diri, dia berhenti sudah untuk bawa parang kemana-mana. Bisa, Vinggo? Bisa. Vinggo pernah rencana bunuh diri? Belum pernah. Belum pernah. Jangan coba-coba rencana. Itu barang tidak baik. Menuju lahir baru dan bertumbuh. Pertama tadi, mereka yang lahir 2 kali akan mengalami sekali saja kematian. Pengetahuan dan pengalaman adalah 2 hal yang berbeda. Kekristenan selalu membawa pesan bahwa setiap manusia berharga di hadapan Tuhan Allah. Keempat, kekristenan memperkenalkan hubungan yang baru sebagai saudara yang kekasih, tetapi bukan menghapus status sosial. Kekristenan menawarkan begitu. Ada yang kepala sekolah, ya dia tetap kepala sekolah. Ada yang hanya security, dia tetap di situ, tidak apa-apa. Masing-masing dengan status masing-masing. Tetapi kekristenan memperkenalkan hubungan baru sebagai saudara yang kekasih. Nanti sebentar sudah lihat, ketika orang mengatakan dia lahir baru, dia tahu dia itu siapa, tetapi bisa menerima orang lain juga secara baik. Sebab kadang-kadang orang merasa lahir baru, tapi aduh susah. Ada banyak hamba Tuhan tuh kalau turun pelayanan, dia bawa memang dia punya air dari Jakarta, sampai tidak bisa minum yang ada di Oekan. Nah, itu juga masalah tuh ya. Tapi baiklah, nanti kita lihat lebih jauh di situ. Kelima, saudara-saudara, kekristenan memperkenalkan sikap baru dalam bekerja, bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus dilakukan demi nama Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan apapun yang saudara lakukan, sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai apapun yang saudara lakukan, saudara harus lakukan demi nama siapa? Demi nama Tuhan Yesus. Kira-kira ini catatan-catatan awal menuju lahir baru dan bertumbuh. Semoga ini menjadi catatan yang baik bagi saudara. Kalau saudara mau bikin status pun silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Sekarang kita masuk di sini. Arti lahir baru. Di sini sudah ada yang lahir baru. Vinggo sudah lahir baru? Sudah. Kapan? Belum lahir baru. Oke, arti lahir baru. Ini nanti sebentar kita diskusi lebih panjang, tapi ini memang karena dia pun catatan cukup banyak, kita harus selesaikan. Pertama, lahir baru adalah kelepasan dari ikatan dosa dan kuasa gelap yang menjadi sesuatu dan menjadi sesuatu yang baru. Itu arti lahir baru. Lahir baru sangat berkaitan dengan kelepasan dari ikatan dosa dan kuasa gelap. Dan kita menjadi sesuatu yang baru. Sehingga mestinya seseorang yang sudah menyebut dirinya sebagai yang lahir baru, dia tidak terikat lagi pada ikatan dosa. Mestinya dia sudah terlepas. Ada orang menikmati dengan baik dia punya kehidupan dalam dosa. Sepertinya kalau dia tidak melakukan itu, dia tuh rasa-rasanya kezumo mati. Vinggo coba sebutkan satu hal yang kalau kita mau lepaskan tuh kita sayang sekali, padahal dia tuh sesungguhnya dosa. Kira-kira apa, Vinggo? Mengampuni. Mengampuni. Vinggo pernah mengampuni orang? Pernah. Siapa?
Di Pemuda ada? Tidak ada. Tidak ada. Oh, orang di dekat rumah. Iya. Ya. Dia pernah bikin salah Vinggo. Iya. Vinggo ampuni dia. Ampuni. Oke. Ada yang bisa mengampuni juga Vinggo kok. Kadang-kadang kalau kita marah tuh, kita sulit sekali mengampuni. Kita benci, kita jengkel, kita menikmati itu malah padahal itu membunuh kita. Orang yang tidak mengampuni ibarat dia yang minum racun dan berharap Mirna yang mati. Kalau dia tidak mengampuni, tapi dia sayang untuk melepaskan itu. Padahal pengampunan itu penting. Kedua, saudara, menjadi ciptaan baru dengan meninggalkan manusia lama yang penuh dosa. Hal ini terjadi karena mendengarkan firman Tuhan yang dikiaskan dengan air. Ini kalau kita baca di Roma 10, Efesus dan Yohanes pasal 15. Yohanes 3 juga Jadi mendengarkan firman Tuhan itu baik sekali. Orang kalau tidak mendengarkan firman Tuhan sulit untuk dia lahir baru, kan dia mau dapat petunjuk dari mana untuk kepentingan itu. Ini catatan-catatan saya lewat-lewat saja karena sebentar diskusi kita akan menggali lebih banyak soal ini. Dilahirkan dari roh maksudnya adalah kuasa Roh Kudus bekerja dalam firman yang ditaburkan. Jadi bukan karena kehebatan, kepandaian atau fasinya seseorang hamba Tuhan berbicara. Roh Kuduslah yang menginsafkan seseorang. Amin kok. Amin. Jadi saudara boleh dengar firman dari siapapun yang saudara anggap itu dia terbaik. Silakan saja saudara mendengar. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara dalam catatan ini bahwa bukan karena fasinya seseorang saya akan berkhotbah begitu rupa supaya saudara mengerti, tetapi akan membuat saudara berubah dan saudara lahir baru. Bukan pendeta Yandi, tapi apa yang membuat saudara berubah? Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan ini di awal. Berikut saudara-saudara, ini di Yohanes sebenarnya, Yohanes pasal 3 ayat 14-21 jelas dikatakan bahwa barang siapa yang percaya ia tidak dihukum karena ia telah berpindah dari gelap menjadi terang. Orang yang pindah dari gelap jadi terang, ini arti lain dari dia lahir baru, dia tidak akan dihukum di situ. Saya lanjut dulu untuk sampai di hal-hal praktis. Percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan yang benar, itulah akan terjadi dalam hidup orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali itu percaya kepada Tuhan Yesus dan sekaligus menjalani dan melakukan yang benar. Percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan yang benar, itu akan terjadi dalam hidup orang-orang yang dilahirkan kembali. Lebih lanjut, tanda-tanda orang yang sudah dilahirkan kembali adalah ia mulai masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang kalau sudah dilahirkan kembali, dia mulai masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu tanda. Nanti tanda-tanda yang seperti apa kita lihat begini. Tanda-tanda lahir baru. Ini kita bisa ukur nanti Kalau orang sebut lahir baru terus tanda-tanda ini tidak ada di dia bukan lahir baru. 1, tidak menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Saudara pernah punya pengalaman yang buruk? Pernah kok? Saudara simpan sampai hari ini? Saudara benci orang-orang tertentu? Saudara tidak suka untuk masuk dalam perkumpulan tertentu karena pengalaman buruk yang tidak baik bagi saudara? Itu sesungguhnya saudara tidak lahir baru, karena selalu satu tanda dari orang lahir baru adalah sama-sama baca 1, 2, 3, tidak menyimpan kepahitan di dalam hidupnya. Orang kalau menyimpan kepahitan dalam hidupnya itu dia susah sekali. Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak sanggup berkuasa atas dosa itu. Dia bunuh adiknya siapa? Habel. Makanya Habel belum masuk. Kemungkinan dia sudah kena bunuh. Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Tuhan bilang begini, Kain dengar, tanah yang engkau usahakan itu tidak akan membawa hasil yang baik. Hati panas, muka muram, berkat jauh. Jadi kalau orang buat hati panas, muka muram, berkat jauh, dia hanya isi kepahitan. Kepahitan tuh kalau ada di dalam kita punya hidup itu, dia akan terpancar di kita punya muka. Saya mau tanya saudara nih, ada kepahitan, hampir-hampir saya mau bilang tidak usah omong, karena saya lihat saudara punya hidup nih, aduh, manis sekali. Ya, manis saudara manis kok, pahit. Ya, lanjut. Kedua, tidak mengeluh.
Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali itu tidak hidup hanya dalam pengeluhan saja. Di sini ada yang tukang mengeluh. Banyak atau sedikit? Dia badan pengurus atau panitia? Orang kalau lahir baru tuh tidak mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Mengeluh kok sedikit-sedikit. Lahir baru itu tidak dimulai dengan pengeluhan. Kenapa? Karena Tuhan kalau izinkan ada masalah, dia tahu bagaimana dia menolong saudara untuk keluar daripadanya. Amin. Amin. Ketiga, orang-orang yang sudah lahir baru itu mereka berkorban bagi kepentingan orang lain, tidak hidup bagi dirinya sendiri. Masih banyak kita ini melakukan sesuatu itu berpusat pada diri kita sendiri, padahal mereka yang sudah lahir baru mestinya mereka siap untuk menjadi berkat bagi siapa? Bagi orang lain. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini kita bilang oh Tuhan, ku cinta. Itu juga kamu rasa kamu bermanfaat bagi orang lain. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Sebab bila saatnya nanti akan ada satu saat kita tidak berdaya, Bingo. Iya. Apakah karena umur, apakah karena sakit, kita bisa saja sudah tidak berdaya. Tapi waktu orang cek, orang bilang itu orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Dia hanya jadi beban saja. Setiap kali dia bermuncul orang bilang, beban sudah datang. Itu memang susah sekali ya. Hidup itu mesti berkorban juga bagi orang lain. Itu tanda orang sudah lahir baru. Keempat, Selalu bersyukur. orang-orang yang dilahirkan kembali itu selalu Bersyukur. dia mestinya sudah selalu bersyukur. Saya mau tanya saudara-saudara ini bersyukur kok tidak? Bersyukur kok tidak? Orang yang mengeluh itu sulit bersyukur. Dia ketemu pendeta, dia hanya, Pak, hidup ini terlalu susah. Kalau memang hidup terlalu susah, mati sudah, supaya tidak usah hidup lagi. Tapi kalau hidup ada pergumulan, ada tantangan, ada semua. Tetapi bersyukur itu cara terbaik untuk menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari dunia ini. Artinya bahwa seluruh alam semesta diisi di hati manusia pun masih kurang. Kenapa? Karena manusia selalu tidak pernah puas dengan sesuatu. Yang membuat kita bisa puas adalah bersyukur, bukan berkat, bersyukur. Bersyukur. Dulu pertama kali baru beli HP. Waktu itu HP masih Nokia 3315. Dia pembunyi bilang tididit tidit tididit tidit. Waktu baru beli kita bilang biar ini saja tidak apa-apa, karena saya bilang halo di sini, keluar di sana juga halo. Itu baru pertama kali. Tapi tiba-tiba ketika lihat teman mulai ganti, dia juga pikir, aduh memang mesti ganti Lantas dia mulai ganti karena orang belum tahu, dia sengaja, tidak ada yang telepon beta. Nah, itu dia mulai kurang. Dia mulai makam puji itu di Pemuda juga ada toh. Ada. Dia pakai baju hitam atau pink? Oh, kok black pink? Kira-kira begitu bersyukur. Berikut. Orang yang lahir baru itu ditunjukkan dengan apa? Taat. Orang yang tidak taat itu tanda dia belum lahir baru. Taat itu sebuah catatan tentang mereka yang lahir baru. Berikut. Orang-orang yang lahir baru itu selalu ditandai dengan memberi apa? Pengampunan. Saya bilang di mana-mana saudara bahwa sampai di titik pengampunan itu hal yang paling luar biasa. Kenapa? Tuhan Yesus ajar kita berdoa, Tuhan ampuni saya sama seperti saya mengampuni orang yang. Itu berarti dalam kalimat yang biasa adalah begini, Tuhan ampuni saya seimbang dengan saya mengampuni dia. Jadi kalau saya ampuni dia 2 kali, saya mendapat hak dari Tuhan untuk diampuni berapa kali? Tapi kalau saya tidak mengampuni dia, maka mestinya saya bilang kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan ampuni saya.
sebab saya belum mengampuni dia. Kalau saudara diampuni mau? Kalau mengampuni mau? Itu yang bahaya. Ingat, mengampuni bukan usaha untuk melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa itu masalah. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut dia pun kesalahan, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali 70 kali, bukan soal 490 kali. Mengampunilah sampai sempurna, mengampunilah terus menerus. Karena kita tiap hari ketemu orang. Saya mau tanya saudara, kamu ketemu orang tiap hari, ketemu kok tidak? Ketemu. Semua orang yang saudara ketemu itu memuaskan hati saudara? Tidak. Lalu kalau saudara tidak siap untuk mengampuni, betapa sulitnya kita pun hidup. Tapi ingat, mengampuni itu satu paket dengan pendamaian. Mengampuni dan berdamai itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, biasa dia omong bilang begini, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Masing-masing kita urus kita pun kerja. Kalau dia mau datang juga silahkan, karena rumah ada. Tapi untuk saya dia biasa. Iya. Itu mengampuni tapi tidak mau. Ada orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak kecil dorang. Anak-anak kecil itu kalau main kelereng kau bertengkar, mereka berkelahi, orang tua itu, damai. Ini yang kau saudara. Yang kau ada masalah dia yang tahu. Damai. Saudara lihat kalau dia berdamai tapi tidak mau mengampuni. Tangan di muka, kepala ke belakang. Kalau kita di NTT kan pakai cium toh. Cium. Itu lupa saudara, cium. Bayangkan kalau orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, itu dia pun cara cium tuh saudara-saudara. Sedapat-dapatnya dia bisa menyakiti dengan ciuman. Begitu. Itu mengampun. Orang lahir baru begitu. Kita ini tiap hari ketemu orang. Apakah ada orang yang tiap hari dia pun tugas memuaskan kita? Kita di asrama teman satu kamar ada. Ini anak dia tidak ada di sini, dia ada di sana. Ini dia sudah susah ini anak. Ada teman satu kamar. Kamu dua baik-baik saja toh? Pencitraan. Ada teman satu kamar? Tidak ada. Oh, anak naik koten. Ada harus. Kita tinggal sama-sama nih. Belum tentu itu orang pun tugas tiap hari kas puas kita. Kadang-kadang kas menyala lampu di kamar saja tidak kas menyala, kita yang pusing. Kas mati juga tidak. Kita dalam hati manusia. Gitu, pengampunan. Lanjut. Tanda-tanda orang yang lahir baru itu baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih yang tidak menuntut balas. Dia ada kasih, dia mengasihi sambil tidak menuntut. Kan dia mau yang baik toh. Dia mengasihi saja. Tanda-tanda terlalu banyak. Saudara nanti ukur ini lahir baru ini ke mana. Saudara kira kalau saudara lahir baru tuh berarti dulu pemalas gereja, sekarang sudah rajin gereja, itu sebaik. Dulu hanya ikut ibadah pemuda, sekarang sudah bisa main gitar di muka, kau mengiringi, kira sebaik. Ingat, engkau harus dilahirkan kembali. Yesus bicara bukan kepada orang yang malas ibadah. Yesus bicara kepada siapa? Yohanes pasal 3. Kepada siapa? Nikodemus. Siapa Nikodemus? Pemimpin agama Yahudi. Dia pemimpin agama Yahudi, berarti saudara tidak ragukan lagi dia punya kesetiaan untuk ada dalam aktivitas pelayanan. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu dia, engkau harus dilahirkan kembali. Tanda-tanda dong ini. So habis di sini? Belum. Masih ada lagi. Orang yang dilahirkan kembali itu tanda-tandanya adalah dia hidup Kudus. Harus hidup kudus. Kalau dia tidak kudus, dia tidak lahir baru. Kekudusan adalah sesuatu yang berurusan dengan diri sendiri. Saya berulang kali ini anak dia ada bermasalah dia. Sangat-sangat bermasalah dia. Dia kurang kudus. Kudus berurusan dengan diri.
Kasih, saudara mengasihi orang lain, atur orang lain, segala tentang orang. Waktu bicara tentang kudus, lihat pada diri sendiri. Saya berkhotbah dan saya katakan, terlalu gampang saya mencitrakan kudus di hadapan saudara, terlalu gampang. Tapi siapakah saya ketika saya ada di dalam tempat yang menyendiri tanpa dilihat oleh siapapun? Woi, bisa jaga kita pun kekudusan sendiri. Atau waktu saya dengan seseorang, Vingo, apa bisa jaga? Betul kami ya Vingo? Betul. Nah, tidak tahu apa yang betul, pokoknya betul, kudus. Lanjut. Orang yang sudah dilahirkan kembali, dia harus hidup benar. Lawan dari benar, benar dan salah. Benar tuh, kadang-kadang rumit juga. Terima kasih kan, ini saya sementara bicara dan banyak sekali orang yang sudah bekerja. Mereka sedapat-dapatnya akan melakukan hal-hal yang benar, walaupun itu di bawah tekanan. Tapi dong harus lakukan itu bagi. Kadang-kadang memang bagaimanapun lakukan saja yang benar. Gitu. Sudah selesai di sini? Belum, karena dia masih ada di sebelah. Kok kita bisa ukur sebentar kita berapa lama? Kan saudara mau lahir baru. Supaya sebentar kita tidak menunjuk ini orang lahir baru kok belum. Mari saudara lihat. Nanti kenapa saya kasih tahu tanda-tanda ini? Sebentar saudara lihat di akhir tuh kira-kira, oh ternyata kita ukuran kita begini. Kita ini terlalu banyak menilai orang lain sambil lupa lihat diri sendiri. Orang yang lahir baru hidupnya apa? Adil. Keadilan. Saya taruh dekat benar ini, atau saya sebut sebagai kebenaran. Kenapa? Karena keadilan dan kebenaran adalah dua hal yang seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di mana ada kebenaran, di situ mesti ada keadilan. Di mana keadilan ada, di situ mesti ada kebenaran. Kenapa keadilan diperlukan? Keadilan diperlukan supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini, keadilan itu bukan sekedar berbagi sama, bukan. Saya mau kasih tahu kira-kira begini. Tuduhan-tuduhan menjadi palsu. Saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut bapak dari Wenlasi. Nah, bapak mantu dari Wenlasi. Ulang. Saya punya bapak, saya pun bapak, saya sebut bapak. Saya punya istri pun bapak, saya sebut bapak mantu dari Wenlasi. Sekarang saudara bisa nikah dengan siapa saja, tapi bapak mantu pasti orang Wenlasi. Ya. Kalau saya ambil uang 100.000, saya kasih di saya pun bapak mantu, adil. Kalau saya ambil 100.000, saya kasih di saya pun bapak mantu. Oh iya, kalau saya kasih bapak kandung 100.000, saya kasih saya pun bapak mantu 100.000. Supaya waktu saya kasih saya pun bapak kandung 100.000, saya punya istri lihat saya, dia bilang, "Papa nih ambil uang kasih lu pun bapak sah." Tanpa saya menjawab. Dia punya istri, dia punya bapak yang akan bilang, jangan marah engkau pu suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Keadilan dibutuhkan supaya apa? Tuduhan menjadi palsu. Jadi kalau engkau menuntut hak, laksanakan juga, itu adil. Menuntut hak harus dengan melaksanakan kewajiban, itu adil. Atau keadilan yang berikutnya adalah, kalau engkau berdoa dan minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta juga berkat-berkat. Kita ini alokasikan waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang berkaitan dengan menemukan berkat-berkat jasmani. Sampai banyak orang bisa dengan tidak adilnya berbagi waktu untuk kepentingan yang rohani. Padahal semua yang jasmani terbatas adanya. Saya suka pakai contoh begini. Kalau kita umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi. Karena tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak. Waktu umur macam-macam begini nih, yang kamu kelihatan cantik sekali, kinclong gitu kan. Nanti sudah 50 tahun, Anda mulai akan merasa bahwa ini sudah mulai meleleh. Dia turun, saya.
Saya suka bilang, jangan percaya kalau nanti ada yang bilang-bilang, "Tanta, umur berapa?" Terus saya bilang 50. Terus ada yang bilang, "Hah? 50? Macam kayak baru 35. Jangan percaya, jangan. Masa umur 50 tahun sama ke 35? Itu 15 tahun ada di mana? Kalau kamu jalan yang kamu punya mama nanti waktu dapat kesempatan libur, pulang jalan deh mama, terus ada yang bilang, "Ini siapa?" Terus mama bilang, "Ini saya anak nona yang pertama." Ada yang bilang, "Anak nona?" Macam kakak adik saja. Bilang mama bilang, jangan percaya. Masa mama dan depu anak macam kakak adik? Kalau mama dengan depu anak macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Pertama, depu anak punya muka terlalu tua sehingga dan depu mama tuh bedanya tipis sekali. Atau yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mangkali umur dia 8 tahun sunikah. Makanya dengan depu anak tidak terlalu. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Karena sudah pensiun. Waktu kamu masih kepala sekolah itu yang satu datang, "Siap, laksanakan, lanjutkan." Nah, itu masih aktif. Waktu sudah pensiun, kamu ambil pensiun di kantor pos. Itu anak yang baru honor 3 bulan itu lihat kita dari jauh, sabar dia bilang, "Tua, aman kok tua?" Wih, itu kita kayak mau cek ke dia, kita begitu. Di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Karena supaya pakai tongkat mau naik di lantai 2 begini. Hanya 1,5 saja. Di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan umur panjang, kaya atau miskin sama saja. Karena tidak mungkin lagi beli CI 1 kilo makan sendiri. Gigi sudah tidak ada, asam urat, kolesterol. Itu makan tuh susah pakai mall tadi. Kumpul cucu lari-lari begini, terus kita senang-senang lihat cucu yang paling besar bilang, "Opa mau makan apa nak kakak bagi?" Opa hanya bilang, "Jangan." "Opa makan bubur saja." Semua yang kita cari kalau tidak adil, aduh, yang jasmani itu terbatas semua. Jangan lupa ya yang rohani. Lewat orang-orang yang lahir baru itu dia tunjukkan dengan apa? Setia. Ya, tulis kuat. Setia. Tekan. Setia. 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 Ini setia semua kok? Ya. Mantap. Setia punya teman namanya Sevia. Oke. Orang-orang yang lahir baru, salah satu tandanya adalah terus, atau dengan kata lain, jujur, kacang oh bubur. Ini jujur semua kok? Saudara jujur kok? Yakin jujur? Oke, jujur. Lanjut. Orang-orang yang lahir baru, salah satu tandanya adalah Lemah lembut. saya berkhotbah tentang buah roh dan saya kasih tahu, kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan lembut. Disambung menjadi kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, sapung kaki lu injak, itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti jalan permisi-permisi. Bukan. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah, di mana orang benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Iya. Marah boleh kok tidak? Boleh. Boleh.
Tapi marah mesti proporsional. Kalau dia malas, Vinggo malas, Iya. memang malas. Iya. Itu kalau kita marah dia pun malas saja, jangan marah dia pun orang. Kalau dia tidak jujur, kita marah dia pun tidak jujur, jangan marah dia pun orang. Kalau tidak, kalau saudara sulit membangun relasi. Harusnya kalau Vinggo orang yang malas, saya bilang, Vinggo minta maaf, saya tidak suka lu pun malas itu. Alkitab bilang, untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Saya tidak suka lu pemalas. Yang engkau saya suka. Bayangkan kalau orang malas datang, dia bilang, "Selom Bapak," dia bilang, lu mana kau, saya tidak suka lu pemalas. Begitu. Jelas lemah lembut. Lebih lanjut, orang-orang yang lahir baru ditunjukkan dengan Rendah hati. rendah Hati. rendah hati. Itu beda dengan rendah. Diri. Kita lebih banyak rendah hati atau rendah diri? Hati. Oh, rendah hati. Lanjut, orang-orang yang lahir baru, dia sabar. Itu bukan berarti, sabar itu tidak berarti menunggu waktu selesai. Ini sesi berapa jam satu, aduh lagi, aduh. Itu bukan sabar. Sabar yang dimaksud adalah tetap akan pada jalan yang benar sekalipun semua sudah. Kadang-kadang saudara merasa tidak adil, tapi sebagai orang yang sabar, saudara tetap akan menjalani segala sesuatu dengan benar. Itu artinya sabar. Orang-orang yang lahir baru ditandai dengan Sederhana. 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 Kata-kata sederhana, penampilan sederhana, dan kehidupan yang sederhana. Itu bukan berarti buat kemiskin-miskin, karena itu bisa berarti sekikir juga. Sekikir dan diri, karena kalau diri sendiri saya susah sekikir, bagaimana dia bisa berkorban bagi orang lain. Yang dimaksud dengan sederhana itu adalah tidak membelanjakan keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Sederhana saja. Kalau memang masih ada itu HP bisa dipakai, pakai itu saja dulu. Tidak usah terlalu kok mau kayak apa kok. Gitu itu sederhana tuh. Lanjut. Sabar menderita. Orang yang lahir baru selalu apa? Tunjukkan dengan apa? Sabar menderita. Saya pisahkan antara sabar dan sabar menderita. Kenapa saya harus memisahkan di sini? Supaya saudara tahu bahwa memang kita pun hidup untuk kemudian menyatakan banyak sekali hal ini. Kita kadang-kadang mesti menderita karena sesuatu. Contoh, di antara kita ini kan banyak yang dari luar Kupang, dari luar NTT toh. Saudara datang ke sini tidak punya sapa-sapa. Untung saja tidak usah menangis. Saudara bersabar toh. Saudara tuh waktu pertama kali datang di sini, saudara lihat waktu sore-sore, waktu matahari mau terbenam. Bukankah matahari itu turun bersama-sama dengan air mata? Saudara yang tidak pernah hormat kepada orang tua, waktu itu langsung ingat orang tua di kampung kan? Orang tua bilang, "Nak, sabar, jalani saja." Yang lahir, yang mau tes tentara, mau jadi tentara? Mau. Mau jadi polisi? Mau. Orang yang tes tentara, tes polisi, masuk itu kan mempunyai yang waktu masuk tuh susah lah. Pikol ini, ransel, isi pasir, gantong senjata, lari. Menderita kok tidak? Sabar, karena ada sesuatu yang di depan. Lari saja. Bila perlu bilang, ini kurang berat, bisa tambah kok om. Tambah berat 30 kilo lah ya. Oke, sekarang kita pindah. Ini tanda-tanda. Sebentar saudara ukur, saudara pun diri supaya jangan tanya, bilang, "Pak, kira-kira dia yang pakai baju hijau tuh lahir baru kok belum?" Betul tahu. Masing-masing urus. Oke, baik. Bertumbuh. Bertumbuh. Satu, bertumbuh itu artinya hidup. Jadi kalau saudara sementara bertumbuh itu tandanya saudara ada hidup.
Kalau saudara tidak bertumbuh berarti saudara ada mati. Jadi bertumbuh itu artinya hidup. Bertumbuh secara utuh mencakup 3 hal. Sekiranya saudara dengar di mana-mana. Orang yang bertumbuh secara utuh mencakup 3 hal ini. 1, bertumbuh secara biologis. Orang yang bertumbuh secara biologis itu hari dia punya berat badan hanya 37 dan sekarang 73. Itu dia bertumbuh secara biologis. Itu hari dia pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut sepertinya ada 3, 1 di sini, 1 lagi, 1 itu bertumbuh secara. Ada yang mulai rasa sesak dia punya celana. Erik bertumbuh kok tidak? Sangat bertumbuh. Ini secara umum makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, gemuk. Kedua, bertumbuh secara psikologis. Ini tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit mau keluar dari pemuda, sedikit-sedikit keluar dari grup WA. Palese, manja sekali. Pacaran bapak ada tak salah sedikit blokir. Sublokir lagi baru minta kita telepon lagi. Masa blokir kita bisa telepon? Ada di pemuda nih ada yang begitu. Dia ada di sini. Coba tunjuk. Palese sekali. Itu jadi psikologi harus bertumbuh juga. Ketiga, bertumbuh secara iman. Bertumbuh secara iman. Beta suka pakai contoh yang saudara tahu. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis meminta Tuhan tolong kasih ringanin beban. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu dia pun kuat itu seperti apa. Karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Mari kita lihat sekarang catatan tentang bertumbuh. Catatan-catatan tentang bertumbuh. Baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang anak tidak bisa diperintahkan untuk bertumbuh. Betul? Kemarin saya jelaskan tentang itu capek di situ kan. Kita tidak bisa perintahkan anak untuk bertumbuh. Yang perlu diperhatikan adalah karena dia akan bertumbuh saja. Yang perlu diperhatikan adalah lingkungan yang sehat. Karena kita punya ini. Target kita kan ini 3 kan. Seorang anak tidak bisa diperintahkan bertumbuh, tapi karena target kita ini adalah dia bisa bertumbuh secara utuh, biologis, psikologis, dan iman. Pertama kita butuh untuk buat dia ada di lingkungan yang sehat. Lingkungannya harus sehat. Bayangkan kalau dia tinggal di asrama yang semua tukang tipu. Kira-kira dia berpotensi sekali untuk menipu kok tidak? Bayangkan kalau dia tinggal di lingkungan yang tukang kayu. Dia berpotensi untuk jadi tukang kayu kok tidak? Bayangkan kalau dia tinggal di lingkungan di mana mereka itu tukang mabok. Kira-kira dia ada potensi mabok? Kita butuh lingkungan yang sehat. Saudara, kalau duduk sama-sama dengan orang yang rajin ibadah pemuda, dia berpotensi untuk di tempat ibadah. Tiap hari kalau duduk dengan orang yang hanya menunggu apa? Oke. Kedua,
Kita butuh makanan yang sehat. Kalau saudara mau bertumbuh butuh makanan yang sehat. Secara biologis makanan harus sehat. Secara iman saudara mesti dapat makanan yang sehat. Kalau saudara tidak dapat makanan yang sehat, ingat, yang sehat bergizi beda dengan makanan yang enak. Banyak orang suka yang enak, tapi belum tentu sehat. Berhati-hatilah. Saudara butuh untuk ada dengan ajaran yang sehat. Supaya apa? Dia yang bertumbuh ini bertumbuh dengan baik. Lingkungan sehat, makanan sehat, ajaran juga sehat. Nanti saya mau kasih tahu saudara sejumlah hal di sini nanti. Mari kita lihat sebuah lagu lama. Pasti kamu suka lagu toh? Lagu sekolah minggu. Lagu apa Daniel? Sekolah minggu. Kalau mau tumbuh harus lakukan dua hal. Satu, dua. Orang kalau mau bertumbuh untuk sampai di ini hal dong semua, dia mesti melakukan yang ini. Baca kitab suci dan satu, dua, tiga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kalau mau apa? Kalau mau tuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Itu lagu lama. Dia mengantar kita ke sini. Kalau kita hitungan iman itu iman seperti anak-anak. Anak-anak yang dimaksud ini bukan usia Iman yang masih kanak-kanak sampai iman yang dewasa. Nanti saudara ukur saudara ada di bagian mana tentang bertumbuh nih. Kalau orang punya iman tuh iman kanak-kanak, ini bukan usia iman yang kanak-kanak. Kira-kira begini, dia baru menerima Yesus. Baru menerima Yesus. Jadi kalau yang belum terima Yesus sesungguhnya dia bukan anak-anak juga. Dia belum ada. Menerima Yesus itu masih tahapan anak-anak. Masih suka bermain-main. Ibadah juga dia main-main, kerja juga main-main, pacaran juga main-main, bola kaki juga dia main-main. Ya. Orang-orang yang imannya masih anak-anak, di tahapan anak-anak itu adalah agresif untuk membaca Alkitab dan doa. Orang yang biasa baru bertobat terima Yesus, dia mau baca, dia taruh target betul-betul dalam dia pun diri. Saya harus baca habis ini Alkitab. Saya harus berdoa. Saya sudah taruh jam doa itu jam 4:30 pagi. Walaupun saya tidur jam 3, saya akan bangun 4:30. Ternyata weker tidak bunyi. Jam 5 sore baru saya bangun. Agresif. Orang-orang yang bertumbuh, imannya masih anak-anak, itu dia pun kehidupan rohani belum stabil. Ada waktu ketika kita ada dalam ibadah pemuda itu dia rasa tersentuh sekali. Kadang-kadang dia rasa mau menangis, Pak, itu saya sekali tuh Pak. Khotbah tadi itu betul-betul di saya, aduh Pak, rasa-rasanya saya ingin kembali ke rumah Bapak. Nah, itu kalau dia ada. Tapi ada waktu di mana dia gila sekali. Dia bisa ada dalam sebuah ruang ibadah di mana dia sangat betul-betul masuk di dalamnya. Tapi keluar dia menjadi aneh sendiri karena belum stabil dia punya rohani. Lihat anak-anak tuh, ini kan banyak guru-guru kan. Coba lihat anak-anak SD. Dulu kami masih sekolah kenal satu jam yang dia pun nama jam keluar main. Pakai bahasa Indonesia bilang jam istirahat. Pada waktu teng, wow! Kami dulu di sekolah itu takut sepatu rusak, taruh di tangan, buku taruh di sini.
baru tendang air hujan di kawan. Anak-anak sekali. Lanjut. Iman tuh kalau masih kanak-kanak, masih ingin diperhatikan lebih. Tapi ingin dia ada melayani mah, itu penampilan sah. So dia datang tuh hanya untuk kamu sudah lihat beta sepatu putih, kredit. Itu tuh. Gitu itu dong kepingin diperhatikan. Saya tidak bilang tidak usah pakai sepatu, pakai saja, tidak usah tutup. Oh ya bagus, sepatu ada di kamar. Jadi kalau saudara lihat dalam pelayanan, dalam lingkungan kita pemuda, ada yang kepingin diperhatikan lebih apa tuh, itu dari segi dia punya. Nanti saudara ukur dari ini, dia masih di anak-anak sekali barangkali. Selanjutnya, kalau dia masih iman kanak-kanak, makanan rohaninya masih susu, belum bisa menerima yang keras, baru ada sedikit perbedaan pendapat saja dia sudah gelisah sekali. Anak-anak kecil tuh kalau dapat makanan yang keras tuh aduh menangis lah, kepingin memenang. Sepu anak dong itu kalau mereka bertengkar tuh kan dia cepat-cepat, bapak lihat itu menangis adalah jalan keluar. Anak-anak, imannya masih anak-anak. Saudara lihat, orang-orang yang dia punya iman tuh masih taraf anak-anak tuh mudah undur dari Tuhan. Jika mengalami gesekan dengan sesama saudaranya, dia mundur. Baru ada hal sedikit di pemuda, dia sudah tidak mau ikut lagi. Ya sudahlah, sudah biar kamu pergi sah. Kami yang urus dunia, kami yang dapat baju, semua baju ukuran XL. Kamu dapat saja, saya tidak usah dapat. Itu orang-orang yang dia punya kehidupan rohani, dia punya iman tuh masih tahapan anak-anak. Mari kita lihat dia naik sedikit. Kalau dia bertumbuh imannya di tahap remaja. Kalau ini iman sudah naik di sini, berarti dia kalau kita pakai kategori remaja. Di kategori remaja, kehidupan rohaninya semakin stabil. Harusnya semakin stabil. Ada keinginan untuk lebih banyak mengenal Allah dan bertumbuh di dalamnya. Keinginan, kalau orang yang dia punya iman makin tinggi, dia pun keinginan untuk mengenal Allah itu makin besar. Biasanya kejatuhannya terjadi jika berhubungan dengan kehidupan lamanya atau karakternya yang negatif. Orang yang kalau dia punya kehidupan iman itu ada di tahapan dalam tanda petik remaja, jangan selalu kasih ingat dia pada kehidupan lamanya atau hal-hal yang menyangkut dengan karakter. Saya pakai kata karakter ini begini, cara berpikir membentuk tindakan, tindakan membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk budaya, budaya membentuk karakter. Saudara lihat kalau yang Vingo suka main game, Tidak. nah baik sudah. Nando suka main game, yang suka main game, yang dia menghabiskan waktu lama sekali untuk bermain-main saja. Kadang-kadang orang suci lebih lawang kok. Kalau dia diingatkan terus dengan itu, kadang-kadang pelayanan terganggu hanya karena dia punya kebiasaan itu. Kadang-kadang dia kasih habis waktu terlalu banyak di situ sampai kemudian yang sebenarnya dia punya iman harusnya sudah lebih stabil, dia menjadi menurun. Dia nanti jadi orang yang cenderung tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Dia akan cenderung menjadi bermasalah sekali kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ketiga, orang-orang yang bertumbuh di tahap ini itu ketergantungan dengan orang lain dan pertumbuhan rohani makin berkurang. Dia makin berkurang karena dia mau menuju kepada dewasa. Dia tidak akan terlalu banyak. Dia coba untuk mendefinisikan dia pun diri itu seperti apa. Dalam soal iman, dia tidak akan tergantung pada seseorang. Bahwa kalau ada orang yang menjadi konselornya atau menjadi pendamping atau apalah silahkan, dia mau, tapi tidak akan terlalu lagi dia. Waktu ketika pertama kali dia baru mau menerima Yesus dan lain sebagainya. Orang-orang yang bertumbuh di tahap ini, dia sudah mulai bisa menerima teguran dari orang lain. Dia pun merasa tersinggung dong, mulai agak hilang-hilang sedikit.
Kadang-kadang orang tidak tegur dia bilang, Pak Ketua Pemuda, tolong tegur saya dulu, tolong. Kenapa harus tegur dulu? Pak ini sombong, jalan tidak pernah tegur saya. Oh salah ya, dia pemanggilnya salah ya. Oh iya, kira-kira gitu ya. Jadi dia, kalau ada kesalahan, dia siap untuk ditegur. Berikut, sifatnya mulai memberontak karena sudah mulai merasa tahu banyak. Padahal tahu saya potong ini. Tapi dia merasa mulai tahu banyak, tetapi sebenarnya apa yang diketahui baru sekedar paham dan belum dipraktekkan. Teorinya banyak sekali. Orang-orang yang buat tahu-tahu sepotong itu yang paling bikin susah di dunia. Orang tuh kalau dipintar betul atau bodoh betul itu gampang diatur. Tapi yang tahu-tahu sepotong itu bermasalah. Orang kalau di kota betul dan di kampung betul gampang diatur. Tapi yang sulit mendefinisikan, saya ini kota kok kampung, nah itu kita pusing dengan dia. Lanjut. Kalau orang bertumbuh iman di tahap ini, tahap pemuda, pengaruh kehidupan rohaninya mulai sampai di kepala. Saudara paham apa yang maksud saya ketika dia sampai di kepala? Mulai bisa menganalisa, mulai bisa berpikir. Kehidupan rohani kuat, berakar kuat, firman Tuhan menjadi kuat. Harusnya kalau dari kategori saudara pemuda, saudara mestinya sudah di sini, kategori ini. Harusnya. Tapi kategori pemuda belum tentu imannya seperti ini. Orang-orang yang ada di sini, pengenalan akan Tuhan sudah semakin mandiri. Semakin mandiri. Orang-orang yang ada di tahap ini imannya taat, setia, penyangkalan diri dan pikul salib menjadi sebuah kesadaran baginya untuk mau bertumbuh. Taat, setia, menyangkal diri, pikul salib menjadi sebuah kesadaran baginya. Dia memang namanya ini kita pun tanggung jawab. Kita harus laksanakan. Harus. Orang-orang yang ada tapi ini rela untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, sekalipun itu membuat dirinya sakit. Sakit. Untuk Tuhan pun baik. Untuk Tuhan pun mau. Dulu, Aldi sudah tidak ada. Dulu beta paling suka minta Aldi menyanyi itu lagu bilang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu dia pun pertama bilang apa? Itu Aldi menyanyi pakai begini. Pertama dia pun lagu bilang begini, apa ya? Lagu suka-sukamu Tuhan pertama ke mana? Yang BTS nyanyi itu? Bukan. Apa lagi pertama? Sekarang hidupku telah ditebus apa? Oleh kuasa darah yang kudus. Apa lagi? Diriku lagi. Berikut. Apapun yang dan kau lakukan. Nah, dia pun terakhir begini, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimulia. Asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, padahal sakit, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sudah paham itu baru boleh menyanyi, suka-sukamu Tuhan. Ini tidak paham ini tapi oke, semuanya tangan di atas, kita berdandut bagi Tuhan. Pas mau sampai di sini, aduh beta belum rela. Suka-sukamu Tuhan tuh harus sampai di puncak dulu. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namamu dimuliakan. Baru boleh bilang suka-sukamu Tuhan. Sudah. Yang berikut, orang-orang di tahap ini dia menjadi saksi. Saudara pernah mendengar kata menjadi? Pernah? Berarti ini saudara baru pertama kali mendengar kata apa? Menjadi. Saudara tahu arti kata menjadi? Betul sekali. Menjadi artinya menjadi. Kosakata kita hari ini sudah dua. Kosakata yang pertama adalah apa? Bertekum, yang artinya
yakun. Dan kosakata yang kedua menjadi, artinya menjadi. Saudara, terlalu dahsyat. Di tahap ini orang akan menjadi, yang artinya menjadi saksi. Saksi adalah orang yang melihat, mengalami, merasakan, dan kemudian mengatakan kepada orang lain. Pengalamannya kan makin mandiri kan. Dia sudah bisa melihat, mengalami, merasakan, dan dia berbagi dengan orang lain. Orang yang ada di tahap ini mempunyai kerinduan untuk membimbing orang lain untuk mengenal Tuhan. Mestinya kalau kamu punya pacar itu dia pemalas gereja, kamu yang bimbing. Setiap kali dia datang dia menyanyi, bimbinglah daku. Sudah bisa bimbing orang kok belum? Apalagi ini guru-guru banyak pasti sudah biasa membimbing toh. Pakai bahasa yang lebih alkitabiah, dia akan menggarami dunia. Tingkat yang paling terakhir adalah bertumbuh tahap iman yang dewasa. Dewasa iman. Itu tidak banyak di pencatatan. Saudara lihat, waktu anak-anak pun catatan banyak, remaja banyak, pemuda dia makin sedikit, dan waktu dewasa sudah jauh lebih sedikit. Hanya dua. Pertama, melakukan perubahan dalam diri, itu tanda dewasa. Yang kedua, disiplin. Hanya dua pak. Isinya keseluruhan. Untuk menjadi disiplin ini saudara bukan sekedar saudara tahu, bukan sekedar sebuah kewajiban. Dia masuk betul-betul sampai di dalam hati, di dalam hidup kita. Pertumbuhan sekarang itu harus seperti apa? Saya mau kasih saudara, orang yang mendua hati hidupnya tidak akan pernah tenang. Tidak akan. Alkitab bilang begitu. Orang tua dulu bilang, di satu waktu yang sama, orang buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak bisa dapat. Dia harus ambil keputusan, buru yang mana? Yang jantan atau yang betina? Jantan. Kan itu rusa dua-dua jantan. Jantan. Kenapa saya harus bicara ini? Dengar, anak-anak dalam kategori, anak-anak dalam kategori pengusaha orang Kristen dalam kategori pemuda cenderung untuk berapa yang keliling-keliling gereja itu dia nama apa leh? Apa leh? Oh sudah, yang ini hari gereja di sini, besok di situ, lusa di sana. Oh apa namanya? Nah itulah. Saudara, kalau saudara menghabiskan waktu hanya untuk dari satu gereja, di gereja yang lain, di gereja yang lain, saudara sulit bertumbuh sampai di titik ini. Kenapa tidak bisa bertumbuh, Pak? Saudara lagi meluangkan waktu yang cukup banyak untuk membanding-bandingkan dan bertengkar. Nanti masih di sekitar soal baptisan lah, masih di sekitar soal musik lah, masih di sekitar soal-soal yang begitu dong. Kapan saudara bertumbuh? Padahal untuk sampai di sini saudara harus makan buang yang ini semua nih. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk hanya sekedar membanding? Jadi kalau saudara rindu bertumbuh dengan cepat, saudara harus ambil keputusan. Saudara mau bergereja di mana? Harus. Karena apa? Karena dengan demikian saudara akan ditolong untuk tadi mempersiapkan ini semua. Tunggu ini. Saudara akan memahami semua ini mulai dari lingkungan sehat, makanan yang sehat, ajaran yang sehat, terus sampai kedewasaan rohani. Itu tidak lagi berkaitan dengan selera. Rumah makan selera. Sudah bukan soal selera. Tapi apa? Tanggung jawab, bukan selera. Bicara soal kedewasaan, bertumbuh menjadi dewasa, itu tanggung jawab bukan selera. Masih banyak pemuda masih ada di beribadah dalam selera.
kategori pemuda. Bukan tanggung jawab. Ada satu persoalan yang paling sering ditangani ketika bicara tentang anak-anak muda adalah, Pak, rubah dong kita punya ibadah. Rubah seperti apa? Oh, harus musiknya kayak begini semua, kayak begini semua, kayak begini seterusnya. Lalu pendasarannya di mana? Oh, orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu mesti